you know that we are gonna be talking about IELTS. Jadi biar nanti tahu. Oh iya, bentar ya. Is it already clear? Sudah? Been is clear? Okay. Okay ya. Let me read once again. I just want to know about your goal. Yeah. What's your goal is in studying IELTS? Ya. Ah, Oke. Kira-kira apa sih tujuannya dulu ya? Nanti kita baru perkenalan untuk IELTS itu apa seperti itu. Ayo, you can drop in main chat your goals, your aims, maybe you wanna play for a scholarship, or maybe you'd like to propose him or her. You got requirements from your father or parents in law to be. Calon mertua mungkin ada. Gak ada. Gak ada yang dapat persyaratan dari calon mertua. IELTS-nya harus berapa? Gak ada. Semuanya ya, most of you answer study abroad and scholarship. Ya, udah ya. Actually, I got a lot of students. Kayaknya ini banyak sekali ya, tapi baru berapa ini? Wah, baru seratusan ya nggak apa-apa. Karena startnya memang jam 7, jam 8.15. Oke, that's all. And now, let me ask you. Yeah, be honest. Who has ever experienced or maybe done maybe either IELTS preparations or maybe just mock-up test? Siapa kira-kira yang sudah pernah mencoba atau or even real test? Real test mungkin. Siapa? And can you tell us about your me and your friends, your final band score? Bro, siapa ini bro? SMA IPS Bro Ferdinand. SMA IPS Bro Ferdinand. Okay, and your last band score kira-kira berapa? Perfect. 5.5. Not bad. 6.5, 6.0. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya nanti 6 ya ada beberapa ya. Kalau lembaga itu memang 6.0 sudah, 6.5 itu juga sudah. Oh, TOEFL. Oke, no problem. TOEFL. Never. Ada yang never. Belum sama sekali. Belum ya. Maybe it's new for you. Ini it's new thing. Baru. Baru ya. Ada yang new. Bahasanya anak sekarang newbie. Ada. Ya, wis nggak apa-apa. Ada yang satu pekan. Oke, oke, jadi nanti kita selama 1 bulan ya, di sini nanti saya akan memberikan sebuah semacam jalan pintas. Actually, we need much time to learn master this kind of lesson. Sebenarnya butuh banyak waktu. Tapi nanti berhubung kita waktunya cuma 1 bulan, brother akan coba kemas seperti apa ya. Jadi kita ambil poin-poinnya saja seperti itu. Oke, that's all. Ada yang 7. Oke, thank you very much. Ya, apapun itu just be consistent ya. Because yeah, talking about the previous um apa period, sebenarnya ya, kalau periode-periode sebelumnya ya memang 200 ada 150 orang ada. Nanti hari kelima biasanya D5 reading belum selesai, nggak tahu kemana ya, makanya nanti di sini 100 berapa ini 17-an yang sudah gabung, be consistent ya. Nah, karena itu sebenarnya kuncinya. Kalau ada halangan ya no problem ya. Oke, ya missionnya I've ever done it so many times, but for real test ya around twice. Kalau dulu di kampung Inggris
belum ada ya real testnya. Jadi sejak saya keluar dari kampung Inggris. Kalau dulu sering-sering nyoba ya around 8 ya 7.5 dulu pertama kali ya cuman 5. Nah, jadi ada prosesnya juga ya seperti itu. Di sini ada yang mungkin sudah pernah ke kampung Inggris, but I ain't live there anymore karena sudah 2017-an yang lalu. Jadi since 2010, and, I've lived there for 7 years. Nah, mungkin sekarang masih ada yang di sana, ya nggak apa-apa. Iya, Miss Aura ya. Uh, Kampung Inggris. Sebenarnya namanya bukan Kampung Inggris ya, Kampung Kursus. Iya. Cuman di sana enaknya itu ngomong bahasa Inggris nggak malu gitu aja ya. Kamu teriak-teriak ngomong bahasa Inggris beda dengan sekarang kalau di rumah mungkin. Oke, now back to our topic. Oke ya, sudah ya. Um, our schedule will be held by 8:15 actually. But next time maybe we can change. Jadi nanti seiring berjalannya kelas ini kita bisa ganti. Kadang brother nanti bisa ajukan jam 8 tergantung nanti ya. Tapi saya akan umumkan biasanya jauh-jauh. Tentunya sore atau mungkin nanti 3 jam sebelumnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi biar nggak terlalu larut malam. Kan biasanya di sini nggak semuanya yang di daerah barat ya. Ada mungkin waktu Indonesia Timur juga kadang ada ya. Oke, it's really. Ah, live teaching. What you mean? Ya, Bro Rido. It's actually live teaching and you'll get recording later. Nanti dapat recording ya. Ya, ini real. Tanya-tanya nanti nggak apa-apa. Nanti jangan tanya jodoh ya. Oke ya, Bro Rido. Oke, to you guys just coming to this conference. Let me repeat once again. My name is Fajar Chandra. Just call me Bro Chan. Yeah. Do not call me Pa. Do not call me Sir. Just call me Bro. No problem. And my WhatsApp number, which send link. Jadi yang tadi ngirim link barusan ya, itu nomor saya. Nanti bisa tanya-tanya di luar kelas. Oke, now let's talk about IELTS. Jadi sebenarnya kalau yang sudah pernah belajar mengenai ini kan salah satu persyaratan ya, yang umum biasanya kalau ingin entah nanti kadang kerja, khususnya nanti scholarship, yang sering kita dengar itu TOEFL sama IELTS. Nah, tadi ada beberapa yang mungkin yang pernah ngerjakan TOEFL. Nah, TOEFL juga ada macamnya kan, ada IBT, ada PBT, ITP seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa coba cari tahu sendiri. Cuman ini Badr akan coba bandingkan sedikit saja ya, secara umumnya seperti apa soal-soalnya. Karena memang dua ini yang sering diminta. Jadi kadang beberapa lembaga ada yang mungkin nanti ditulisin antara IELTS, either IELTS or TOEFL seperti itu. Nah, kalau TOEFL itu kan Test of English as a Foreign Language. Sebenarnya poinnya sama ya. Nah, jadi poinnya itu sama. Kalau IELTS itu International English Language Testing System. Jadi ini menguji yang mana itu non native speaker biasanya native English biasanya kan. Jadi diuji skill-skillnya mulai dari listening. Cuman kalau itu full sendiri pernah kita dapati ada yang kurang menantang. Contohnya non IBT. Nah, yang diuji cuman berapa? Coba yang pernah ngerjakan. Ayo TOEFL dulu. Jadi kita perkenalan dulu aja ya nanti sekilas mengenai perbandingan ini baru nanti kita masuk ke materi IELTS sendiri. Kalau di TOEFL itu yang non IBT tidak ada apa? Oke, no speaking skills. Jadi tidak ada speakingnya. Jadi itu agak sedikit kurang menantang. Nah, jadi it's not really challenging bahasanya ya seperti itu. Cuman kalau yang IBT biasanya kan ada ya. Nah, sebenarnya itu yang pertama. Terus untuk perbedaan yang kedua nanti kalau TOEFL tahunya teman-teman kan memang ada structure ya. Ada structure. Tapi kalau di dalam IELTS nanti kita tidak akan menemukan materi structure. That's why I will always deliver nanti
di setiap, bisa jadi secara tidak langsung saya akan sisipkan materi grammar ya, seperti itu. Karena itu nanti akan sangat-sangat kepakai baik di reading, nanti kita di writing khususnya, dan juga di speaking. Nah, kembali ke pembahasan tadi ya, for TOEFL. Jadi kalau TOEFL itu kan multiple choice, you know. Jadi di TOEFL multiple choice, kadang kita sudah penat ya, we gonna count the buttons. Contohnya kancing baju. Soalnya soalnya itu monoton ya, apa multiple choice semua. Nah, you won't find it in IELTS. Kalau di IELTS itu yang sudah pernah tes, yang sudah meskipun preparations ya, bahasanya di IELTS apakah semua multiple choice? Coba berarti tanya dulu. Khususnya reading sama listening dulu. Ayo, multiple choice enggak? No. No ya. Nah, jadi itu perbedaan yang kedua. Jadi makanya sebenarnya kalau kalau untuk secara ininya tidak 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 susah. Kenapa? Karena mungkin kita belum mengenal Ayel sama like you, if you wanna get her or him. Ya, kalau belum dapat kan biasanya susah ya. Jadi harus dideketin dulu. Contohnya step by step. Oke. Okay? Nah, well, um, itu tadi mengenai TOEFL ya. Kalau sekarang di IELTS sendiri, sekarang International English Language Testing Systems. Ya, biasanya kalau kesannya dengar IELTS itu pasti merujuk ke contoh dari listeningnya pasti harus British, hiburan kayak gitu ya, denger-denger. Ya, biasanya memang yang ini adalah dari Australia, berarti kan seperti itu. Di lembaga-lembaga UK. Nah, berarti bahas sekali lagi ya. Jadi di dalam IELTS itu lebih untuk skill sendiri, kita tidak akan menemukan yang namanya structure, sangat berbeda ya dengan di TOEFL ya. Terus yang kedua tadi, di sini tidak semuanya multiple choice. Oke ya. Nah, jadi nggak semuanya multiple choice. Oke. At Kingdom English course, okay, I will get you to talk or maybe to reading first. Ya, Miss apa ini? Miss Anti Sophie. Ya, nanti kita bahas itu dulu. Oke ya. Nah, Pak, let me repeat once again. You guys will face ini IELTS International English Language Test System. Four skills. Jadi ada 4. Nah, ini mungkin ada yang dengar langsung, it's so difficult. Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya nggak terlalu susah seperti itu. Nah, untuk skillsnya sendiri nanti ada 4. Ya, same ya. Listening same as TOEFL. Nah, reading same. So, ada reading juga. Writing ya, brain expressions. Nah, speaking yang mungkin di TOEFL tidak ditemukan. Kalau non IBT ya, berarti tidak ada speakingnya. Maka ini biasanya yang mungkin the scariest one. Ada yang bilang seperti itu. Sekarang berarti tanya dulu ya, of those 4 skills. Nah, kira-kira which one is the most difficult in your opinion? Ayo, coba, beda-beda ini, biasanya beda-beda. Ada yang listening, ada yang reading, dan all is easy, ada yang bilang kayak gitu. Ya, semuanya gampang. Oke, ada yang bilang riding ya. Oke, kita sekarang kupas sedikit dulu macamnya. Karena di TOEFL ada macam-macamnya. Kalau di IELTS juga ada macam. Ya, types. Ada modelsnya itu. Sebenarnya um, ada tuh ya, 2 ya. IELTS Academic. Jadi academic sama general training. Meskipun nanti perbedaannya tidak terlalu jauh. Cuman ada yang bilang akademik itu ya more difficult, sedikit levelnya di atas di general training. Karena fungsinya juga sangat, ya bukan sangat, mungkin agak sedikit berbeda ya fungsinya ya. Kalau tujuan-tujuan akademik biasanya kita pelajari yang IELTS akademik. Tapi biasanya untuk kerja, nah biasanya yang soal-soalnya nanti diujikan kita ngambil yang general training. Tapi di sini nanti kita fokus lebih kebanyakan nanti di akademik ya.
Nah, jadi logikanya gini, karena soal-soalnya nanti agak susahan bahasanya ya, ada yang bilang susah akademik. That's why kita harus pelajari akademik. Jadi secara tidak langsung kalau pelajari akademik, biasanya general training itu bisa dikerjakan ibaratkan dengan menutup mata. Ada yang istilahnya seperti itu. Ya, meskipun tetap harus belajar. Tapi kita coba pelajari yang akademik ini. Ya. Nah, ada dua. Oke, untuk listening dulu ya. Nah, listening. Memang nanti kebanyakan ya hampir dari 40 soal ya semuanya itu logatnya actionnya itu British. Share ya semuanya. Oke, bentar ini saya jawab dulu. Jadi sekali lagi sebelum belajar lanjut, ini selama penjelasan nanti sesi tanya sendiri ya. Nah, nanti di mute semuanya dan untuk um, recording nanti brother langsung share. Biasanya paling lambat besok pagi. Bisa dicek. Nanti linknya akan saya drop atau deliver di grup. Ya, di link deskripsi grup ya. Seperti itu. Oke? Nah, semuanya akan saya share materi ini. Oke? That's all. Well, let me repeat once again. Ada yang putus-putus? Putus-putus? Is it right? Oh, Putus-putus siap. apa enggak? Enggak, udah jelas kok. Aman. Clear. Bagus ya. Mungkin hubungannya aja yang putus-putus. Oke ya. Bukan sinyalnya ini ya. Hubungannya yang putus-putus. Sudah. Saya ulangi lagi. Jadi ada empat. Coba kita mulai dari listening. Biasanya memang diujikan di awal. Listening itu it has 40 questions. Ada 40. Nah, berarti lebih sedikit 10 ya dibandingkan TOEFL ya. Cuman bedanya nanti kita tidak menemukan semuanya bukan bukan multiple choice. Nah, beragam. Apa saja? Ya, contohnya nanti ada ngisi kosakata. Nanti akan kita bahas detail di sesi listening sendiri. Ini sekilas saja. Ya, 40 questions in around 30 minutes. Waktunya cuma 30 menit seperti itu. Kalau di TOEFL kan ada 3 section. Kalau di sini nanti 4 ada sekitar 4 section ya. Seperti itu. Nah, reading sendiri soalnya cuma 40 sama. Lebih sedikit dibandingkan di TOEFL. Yang mana kalau di TOEFL itu 50 questions. Nah, itu kalau nanti ada yang tanya ya, meskipun ini baru hari pertama langsung bisa jawab. Kalau ada teman yang tanya ya, jelaskan perbedaan sedikit. Nah, reading sendiri nanti ada 40 soal, but maybe the passage it's really long. Nah, it's longer than TOEFL. Kalau di TOEFL mungkin 5 passage-nya biasanya paragrafnya ya. Nah, kalau di readingnya IELTS itu sampai kalau dihitung kadang nyampe kalau kasih huruf ada yang kasih huruf nanti sampai H atau H. Nah, itu hitung sendiri berapa. A, B, C, D, E, F, G. Ada sampai 8, bahkan sampai kadang 9 seperti itu. Nah, cuman nggak usah khawatir ya. Kan nanti ada tipsnya masing-masing setiap soal cara jawabnya seperti apa. Oke, and writing ya only two tasks ya in 60 minutes. Jadi dibagi menjadi dua seperti itu. And speaking maybe it's the shortest one yang paling pendek kalau durasi ujian. Ada 3 bagian diujikan total biasanya maksimum 14 minutes. Nah, oke, seperti itu ya. Oke. Ya, biasanya ada yang langsung seperti itu ya. Cuman sekarang ada model itu um, retake ya one ada yang modelnya seperti itu. Biasanya langsung semuanya ya. Cuman kalau di awal biasanya yang diujikan listening dulu seperti itu. Cuman nilai biasanya nggak keluar karena speaking itu harus butuh recording dulu. Nah, semua penguji biasanya record dulu. Harus dianalisa dari grammarnya. Nanti ada kategori penilaiannya ya. Oke, seperti itu. And scores are graded on the nine. Namanya band score ya. Nah, oke, bukan tambal band. Nah, ini. Oke, well. Jadi prioritaskan nanti reading dulu karena nanti in a few days ahead we will talk about reading.
Jadi kita akan bahas reading dulu sampai selesai. Jadi kita nggak random hari ini reading, jadi biar nggak bingung. Satu pekan selesai reading, nanti pindah ke listening, habis itu pindah ke writing dan speaking seperti itu ya. Oke, jadi handbook yang kalau listening belum di print nggak apa-apa. Misalkan reading ini di print dulu ya. Seperti itu. Oke, you guys ready? Let's say or let's pray once again. Let's say Bismillah. Um, so reading ya. Jadi kita bahas reading. Ya, so please fokus. Nah, disiapkan untuk kopi-kopi atau apa gitu. Mungkin ya. Oke, IELTS reading. Jadi di sini total tadi ya sebanyak 40 questions. Nah, ini. Cuman passage-nya itu tidak sebanyak di TOEFL kalau passage-nya ya. Jadi cuman ada 3 passage, 3 teks. 3 teks nanti dibagi menjadi 40. Seperti itu. Nah, oke, waktunya 60. Well, untuk tipe-tipe soalnya, kalau di dalam TOEFL teman-teman sudah tahu. Cuma nanti di sini lebih bervariasi. Oke. Uh, Oke, no problem. Ya nggak apa-apa. Yang ada kendala bisa leave dulu, no problem. Ya nggak masalah. Nanti ditunggu recordingnya saja ya. Nggak apa-apa. Oke, berarti ulangi lagi. Jadi untuk model soalnya nanti kalau di TOEFL kan ada direct indirect contohnya kayak gitu ya. Ada kosakata juga. Nanti di dalam ayat juga ada. Cuman agak bervariasi, banyak sekali variasinya ya. Kita bisa cek di sini. Jadi soal di IELTS itu selain multiple choice ada nanti ada yang namanya sentence completion. Ada suruh ringkas ya, ada note, table, flowchart completions dan lain-lain. Nah, ada matching information, matching headings, matching features. Nah, ini kita akan nanti kupas satu-satu next time ya. Nah, jadi per setiap harinya nanti akan kita coba bisa bahas sampai 3 part seperti itu. Nah, ini sangat beragam. Kenapa? Di dalam satu soal nanti ada we need to write a word. Ya, kita vocabulary. Jadi kita ada nulis kosakata juga. Itu yang sangat menantang. Soalnya kalau sudah berhubungan dengan nulis kosakata, salah satu huruf, kurang satu huruf, lebih satu huruf. Ibaratkan jawabannya itu tunggal, teman-teman jawabnya jamak, tambah IS, ibaratkan seperti itu. Itu harusnya benar jadi salah. Nah, itu yang lebih menantangnya di IELTS ya. Jadi nggak semuanya tinggal A, B, C, D, A, B, C, D, nggak seperti itu. Ya. Nah, nanti kita bisa pas satu-satu ya. Itu perkenalan untuk model soal di IELTS. But the point is sebenarnya kalau di reading, selain nanti kita bahas materi dasar, sebenarnya kita butuh yang namanya this one. Jadi sebagus apapun tipsnya, kalau teman-teman nanti lack of vocabulary, ya berarti bisa bilang sama saja bohong atau useless. Nah, makanya sekarang bisa ditingkatkan lagi kosakatanya ya. Sometimes we feel that ourselves being expert. Ada yang mungkin seperti itu. Se-expert-expertnya because we non-native speaker. Karena kan kita ini bukan um, native speaker ya bahasanya. Native English, makanya kita harus selalu tingkatkan kosakata. Ada masanya kita kadang lupa, ibaratkan seperti itu. Jadi tingkatkan terus kosakata. Ya never feel satisfied. Kenapa brother bisa bilang seperti itu? Kita nanti di dalam reading kan kadang contoh ada soal yang mana tahu jawabannya di situ ya, ibaratkan meringkas. Nah, nanti kan ada tuh matching heading sebenarnya. Kita meringkas. Kita minta kesimpulan ibaratkan. Di baris situ ada jawaban, tapi kita nggak bisa, nggak tahu artinya ibaratkan seperti itu. Itu kuncinya gimana, Bro? Ada yang mungkin tanya seperti itu. Jadi, teman-teman bisa tanya kuncinya. Kalau sudah berhubungan dengan seperti itu harus kosakatanya ditingkatkan lagi ya, diperbanyak. Ada yang kesulitannya di situ. Kita tahu jawabannya ada di situ karena ada clue satu ibaratkan seperti itu. Di baris pertama itu jawabannya ibaratkan seperti itu. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan. Very hard to conclude.
Ada yang seperti itu. Makanya itu berhubungan dengan kosakata. Dan yang kedua nanti grammar. Soalnya kalau di dalam reading itu ya grammar ya. Dalam reading itu kita butuh yang namanya grammar juga, pemahaman grammar. Nah, grammar understanding-nya ya. Ada yang namanya paraphrase. Jadi jawaban itu dibulak-balik. Ya, kalimatnya itu nanti ada yang namanya paraphrase, kadang diganti sinonimnya, kadang dirubah pasif menjadi aktif dan sebagainya. Itu namanya paraphrase. Maka butuh yang namanya pemahaman grammar. Nah, kita harus tahu subjeknya itu yang mana, maka kita bisa menentukan jawaban. Nanti ada soal yang memang butuh pemahaman grammar juga ya. Maka nanti vocabulary grammar itu perlu. Oke, khususnya vocabulary sih ya. Nah, kosakata. Nggak usah jauh-jauh yang kayak bahasa gaul-gaul itu. Jadi yang standar-standar aja. Ya, itu diperbanyak mulai sekarang di target. Mumpung belum kelas speaking juga nanti ya. Speaking masih jauh ini hari pertama. Oke, okay, that's all. Ya, speaking of reading. Jadi kalau kita bahas yang namanya reading, kalau ini nilai ya, ini sebenarnya general training tapi nggak berbeda jauh. Nanti teman-teman bisa cek di handbooknya. Benar berapa? Ya kalau nggak ujian ya dapat nol. Ada orang nggak ujian dapat nilai ya, nggak ada ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi biar em, di sini nanti dapat langsung. Jadi kita tidak akan membahas contoh soal ya. Sebenarnya ini masih lebih ke kira-kira semacam skill lah. Jadi skill yang perlu teman-teman kuasai, skill dasar. Bahasanya kayak gitu. Meskipun ini sering kita ya, I bet that you guys already hear of it a lot. Jadi sering dengar istilah ini. Apa sih kemampuan yang perlu dikuasai dalam reading? Di dulu di sekolahan mungkin ya, yang kursus bolak-balik ya, mungkin pernah. Jadi kita perlu kuasai, coba dibuka part A page yang sudah print handbooknya, nanti bisa coret-coret. Tapi kalau yang belum print, lihat layar saja ya. Page 3 dibuka page 3. Tuh. Belajar sarankan tolong di print. Kenapa? Karena nanti teman-teman ketika belajar bisa dicoret-coret semaunya. Bisa nulis kosakata dan sebagainya ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. The first thing is skimming. Skimming text and speed reading. Bahasanya speed reading ya. Dalam reading itu kan kita harus membaca. Ya namanya reading kan membaca ya. Yang kemarin-kemarin masih membaca chatnya teman yang curhat panjang sekali itu sebenarnya sudah simulasi. Ada salah satu dari teman kalian yang kalau sharing lewat WhatsApp sampai satu paragraf, 5 paragraf. Nah, itu sebenarnya sudah itu ya latihan. Nah, dalam reading kita butuh yang namanya skill ini. Ada masanya nanti dalam reading kita perlu menggunakan atau mengeluarkan skill skimming. Meskipun nanti ada kalanya kita nggak pakai ini juga ya. Nah, kita perlu kuasai dulu, kita pahami dulu apa itu skimming. Jadi skimming adalah membaca dengan cepat. Nah, bukan nadanya ya, tapi kita harus berkonsentrasi pada kata-kata tertentu. Maksudnya itu tergantung dari soalnya. Nah, tergantung dari soalnya. Biasanya skimming ini digunakan untuk menentukan kadang nanti kalau kita ada soal kayak matching hiding atau bahasanya itu kita menentukan main idea seperti itu. Jadi langsung fokus ke baris-baris tertentu, paragraf-paragraf tertentu. Berarti kan seperti itu. Jadi kita nggak perlu baca semuanya. Tapi kalau dirasa paragraf itu pendek, ya, maka kita langsung berkonsentrasi. Biasanya kalau main idea ada baris pertama, biasanya ya di akhir, di tengah sebagai untuk support. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, di sini nanti ada paragraf ya, 4 paragraf ya. Kita latihan aja. Meskipun kebanyakan kalau menentukan general idea, di sini soalnya kan membahas mengenai general idea. Teman-teman diminta untuk menentukan kira-kira general idea-nya itu apa. Tapi menggunakan bahasanya masing-masing. Brother pengen tahu. Di sini tidak ada pilihan jawaban. Sefahamnya teman-teman, kira-kira dapatnya itu apa. Tapi brother kasih bantuan ya. Nah,
Jadi saya kasih bantuan harus di baris keberapa. Jadi biasanya kalau ada soal general idea kan dalam setiap paragraf itu kan ya tulisan itu ada general idea-nya biasanya ya. Nah, di sini nanti tidak meminta kita untuk nyari di pilihan jawaban. Jadi kita tulis sendiri. Tulis sendiri ya. Nah, waktunya kita ada waktu. Latihan dikejar waktu ya bahasanya ya. Nah, jadi membiasakan mulai sekarang. Jadi ada timernya yaitu 30 seconds. 30 seconds berarti per paragraf. Each paragrafnya 30 seconds. Nah, tapi brother coba minta teman-teman nanti simpulkan yang paragraf A dulu. Seandainya nanti mendekati general idea-nya, brother iya kan. Ya, seperti itu. Pasti nanti kata-katanya berbeda-beda. Nah, jadi saya pengen tahu ini latihan sambil mengeluarkan kosakatanya masing-masing ya. Nah, mengeluarkan kosakatanya masing-masing untuk awalan ini, starting ini ya. Oke, jadi caranya seperti apa? Ketika teman-teman menentukan general idea, ini kan pendek-pendek ya, pendek-pendek. Sebenarnya bagaimanapun paragrafnya, kita biasanya bisa prioritaskan. Jadi yang diprioritaskan itu biasanya baris-baris awal. Nah, di situ ya. Dan nanti apa kira-kira yang sering dibahas di situ? Menyinggung apa? Nah, itu kita bisa simpulkan menjadi general idea. Tapi biasanya kalau di baris awal itu sudah ketemu, ya udah itu biasanya. Nah, itu ya di setiap paragrafnya. Oke? Jadi biasanya antara baris awal nanti di akhir, kalimat-kalimat akhir atau di tengah juga bisa. Dan itu biasanya kita simpulkan. Oke? Menggunakan bahasanya sendiri-sendiri di drop di meeting chat, brother akan cek. Brother akan cek. Nah, tandanya di situ ibaratkan nomor satu itu apa? Itu saya kasih garis kuning. Sampai itu saja dulu bisa disimpulkan. Sebenarnya itu cukup. Kita nanti kalau kurang yakin bisa. Nah ini latihan saja. Meskipun nanti ada soal kalau general idea itu biasanya nggak suruh nulis sendiri. Biasanya tinggal milih ya. Ini hanya latihan untuk mempermudah next time kalau kita ada soal kayak gini, kita cocokkan dengan pilihan jawaban itu enak gitu loh. Nah, jadi tenang saja teman-teman kalau ada soal general idea tidak disuruh nulis sendiri, nggak usah khawatir. Ini hanya latihan saja, ya, latihan saja. Oke, you guys ready? 30 seconds. Tolong dibaca paragraf satu dulu. Nah, biasanya prioritaskan di baris-baris awal menggunakan bahasanya masing-masing. Kira-kira apa sih general idea yang pas untuk paragraf A? Yo, 30 seconds. Come on. Nanti brother cek langsung di meeting chat situ ya. Nah, nggak apa-apa, nggak usah malu. Nanti di sebisanya ya, grammarnya agak acak-acakan dikit nggak masalah, nggak usah dipikirkan. Nah, itu nanti kita koreksi bareng-bareng. Ada The Revolutions of Children's Diet. Ayo, yang lain. Hmm, kalau kita bisa cek di situ, the diets of children have changed dramatically over the last century. Oke. Sebenarnya general idea itu nggak usah panjang-panjang. Kita frase saja cukup. Frase berbentuk frase gitu aja cukup. Nah, di sini membahasnya di penutup. Banyak kan kalau di penutupnya ini kayaknya nggak pas ya. Yang depan. Jadi yang kalimat awal itu sebenarnya tinggal teman-teman paraphrase kan coba. Paraphrase kan. The diet of children have changed. Kalau itu nggak paraphrase. Coba buatkan judul yang bagus gitu. Jangan langsung kopas langsung diparaphrase kan. Namanya paraphrase itu dirubah-rubah sedikit, dimodifikasi. Nah, ini namanya paraphrase children's diet transformation. Nah, itu boleh. The change of itu juga itu juga boleh. Namanya paraphrase ya. Enggak apa-apa nanti kita ada waktu untuk latihan paraphrase gitu. Jadi di dalam readingnya IELTS itu ini sebenarnya paraphrase itu di semua skills loh nanti pakai. Makanya mulai sekarang coba latihan modifikasi kalimat. Nah, kalau di reading itu untuk menjawab, kalau di writing nanti untuk kita menulis ya. Nah, di listening juga ada paraphrase, makanya untuk jaga-jaga. Oke, nggak usah panjang-panjang general idenya, the change of kebanyakan dials. Jadi poinnya dari dials ya. Nah, mungkin kita bisa kasih judul. Kalau dials itu kan sama dengan food management. Jadi sebenarnya adalah ya, jadi sudah banyak yang mendekati.
Nah, ya itu kan ada dramatic gitu loh. Ya udah kita bilang dramatically jadinya the dramatic changing of children's diet itu juga boleh ya. Nah, wes itu. Jadi kita bisa menggunakan the dramatic changing of children diet itu juga boleh. Nah, itu. Kalau how ya ada cara-caranya. Bagaimana ya bisa. Wes, bagus-bagus ini kosakatanya kayaknya sudah banyak semuanya ya. Jadi masih mendekati di materi atau di topik diet. Nah, kalau diet itu sebenarnya dia adalah food management bahasa lainnya. Ya wes, itu ya boleh. Nah, sekarang coba yang B, nggak brother bantu kasih garis kuning. Ya wes. Ini agak bebas ya, tapi harus tetap di dalam lingkaran, dalam rananya. Kalau di luar, brother akan tidak iakan. Kalau masih mendekati ya saya bisa iakan. Jadi enak kalau nanti kita latihan kayak gini itu karena dalam soal nanti tinggal mencocokkan, tinggal matching gitu. Jadi nanti nggak ada soal TOEFL, soal IELTS suruh nulis kayak gini nggak ada ya. Sekali lagi tetap langsung memilih. Makanya itu lebih ringan. Kalau kita latihannya memang agak berat. Kita coba tulis sendiri. Ayo. Tapi nanti pas realitas nggak usah ditulis ya. Langsung disimpulkan dalam kepala, langsung dicocokkan. Kemudian yang B, terbantu ini saja. Imagine a 12-year-old. Jadi di sini bayangkan jadi ada um, pemuda ya, ibaratkan laki-laki orang Australia usia 12 dari tahun 70. Nah, ini ada tahun 70 berdiri di Old Boy from 2010. Jadi sebenarnya lebih ke apa? Kalau dilihat dari tahunnya di kalimat pembuka sudah ketahuan apa? Lebih ke membahas apa sih? Banding, banding. Ya, nah itu juga bisa dijadikan nanti. Tinggal dilengkapi dengan topiknya apa kira-kira. Dibaca lagi karena paragrafnya pendek. Mungkin dilihat sekilas saja dengan skimming. Kira-kira apa saja sih yang dibandingkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita membuat benar-benar umum ya udah berarti perbandingan anak tahun 70 itu kan dulu dan anak tahun 2010 sekarang. Boleh ya. Kalau mungkin kalau tahunnya kan 2010 sudah lewat ya udah ditulis tahunnya. Nah, intinya ada compressions boleh, the difference boleh. Come on. Ini banyak-banyak ini bagus-bagus ini compressions between. Nah, ini boleh ya. Kalau itu sangat-sangat umum. Tapi kalau ingin diperjelas detail lagi, kira-kira apa sih yang dibandingkan? Lebih ke ada taller, ada heavier, ada apa saja. Jadi lebih tinggi itu berarti fisik. Oke, ya kata boy diganti kids ya nggak apa-apa. Itu sinonim jelas. Udah. Jadi the comparisons between the children now and the past itu boleh. Ya, intinya the comparison. Oke, jadi di sini nah, itu maksud brother. Jadi teman-teman kan buat kayak gitu nanti tinggal cocokkan. Seandainya kalau ada soal kok nanti modelnya suruh kira-kira general idea di paragraf itu apa? Itu enak, kita tinggal pilih. Jadi yang menurut kita nanti kok mendekati dengan salah satu pilihan, lah itu berarti jawabannya ya. Nah, itu salah satu. Jadi ini ya, hanya satu metode saja ya. Kita coba latihan sering-sering latihan seperti ini. Oke? Ya wes. Bagus sekali. Great. Thank you very much. The difference ada compressions. Nah, sekarang coba yang C. Nah, kalau yang C ini apa coba? Ayo, 30 seconds. There are two chances. Ini ada kemungkinan bahasanya kayak gitu. Kecil kemungkinan. Two chances in three berarti kecil. Itu istilah saja ya. That the boy from tetap membahas mengenai anak sorry temenin tokek 1970 1970 itu berjalan ke sekolahan itu setiap hari berjalan kaki bahasanya kayak gitu. Hmm.
Ada tiga, ya three chances in four that the boy itu ada kemungkinan, bahasanya kemungkinan itu. 2010 itu diantarkan. Ya, kira-kira apa? Berarti masih membahas mengenai perbandingan. Tapi lebih ke perbandingan apa sih? Ada behavior, ada habit, boleh. Habitual, ada lifestyle, different type of going to school. Kalau going to school, iya disimpul, ya sih nggak apa-apa. Tapi lebih tepatnya mungkin kita langsung bahas, nggak terlalu spesifik going to schoolnya ya. Tapi lebih aktivitas boleh. Oke, good. Yes. Oke, yes, bagus. Ada habit kebiasaan. Oke, bagus. Masuk ke activity. Jadi di situ ya kebanyak masih membahas mengenai sekilas perbandingan boleh kalau nggak gitu nanti perbedaan ya. Jadi the lifestyle of the children in. Oke, sekarang yang di coba terakhir the last. Ini harus aktif semua ya meskipun suaranya nggak nyala teman-teman masih bisa aktif secara menulis di situ. Nah, saya lebih suka. Nah, karena nanti kalau kita ada sesi sendiri ketika aktif ngomong itu waktunya kelas speaking next time ya masih lama. Jadi yang penting kita tetap komunikasi tidak diem-diem. Teman-teman nggak terlalu pasif. Come on, yang terakhir D. Ayo part D sekarang. Dibuka dengan kalimat apa? Karena memang sebenarnya nyali general idea main idea itu prioritas itu di baris pertama. Prioritas ya, itu prioritas. Biasanya ketemunya di situ. Jadi di baris akhir sama tengah itu sebagai pendukung saja sebenarnya. What has caused these dramatic changes? Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan perubahan yang sangat drastis in space of a single generations? Di sini disambung menjadi definitionnya there are two main theories. Ada dua. Nah, itu ada dua. Ya, kalau yang bawah kan the two theories have varied out in nutrition and physical activity journals for the last 10 years. Oke, come on, please conclude it. Jadi di situ membahas mengenai sebab ada two causes, ada disebutkan di penjelasan ada two teori inti, dua teori inti. Ayo, ada sebab-sebab. The two causes, ada yang jawab seperti itu. The reason, the factor of dramatic changes of a single generations. Oke. Ya wes, ditulis semuanya dulu, brother cek. Kalau masih mendekati ya sebenarnya jawabannya semuanya hampir sama-sama semua. Cuman mungkin itu namanya paraphrase ya. Cuman dibolak-balik. Tapi kan teman-teman nggak contohan. Cuman menggunakan kok bahasanya sendiri-sendiri ya. Makanya setiap orang kalau suruh nerjemahin pasti nanti menggunakan kosakatanya berbeda. Masnya itu sinonimnya bisa jadi seperti itu. Itu namanya paraphrase ya. Bentar. Oh, just 1 minute. Oke, thank you very much. Ya, so far so good. Jadi fokusnya di skimming ya, teman-teman ya. Nah, skimming. Yang tadi, well, please remember, but sometimes we don't really need it. Nah, jadi we don't really need to use it. Jadi sebenarnya nanti kadang-kadang kita nggak pakai skill pertama ini nggak kadang nggak kepake ya tergantung dari soal. Jadi biasanya model skimming ini ketika meminta kita kadang menentukan judul. Nanti kan ada. Cuman kalau di IELTS itu namanya dari setiap paragraf disuruh minta judul itu namanya matching headings. Seperti itu. Ada nanti soal namanya matching headings. Tapi ada kalanya kita nggak perlu menggunakan skimming. Nah, apa?
yang digunakan. Jadi yang dipakai nanti adalah yang kedua, yaitu teman-teman bisa move on to the next page. Tidak ya, skimming itu ya, fungsi dari skimming itu untuk biar kita tidak baca semuanya karena waktu itu nanti akan habis kalau kita baca satu-satu kayak baca novel gitu ya. Dalam reading itu memang harus fokus ke soal dulu sih, fokusnya ke apa. Untuk itu kita skip dulu ya, kita langsung yang part B ini ya. Nah, jadi ya, banyak waktu, nanti ada beberapa part yang memang kita skip. Coba yang B langsung. Jadi apa skill yang akan kita pakai untuk menjawab soal IELTS? Yang pertama tadi kan skimming. Tapi ada kalanya kita nggak pakai skimming. Disebut dengan scanning. Nah, ini scanning for detail. Jadi beda ya. Kalau skimming itu kan biasanya fungsinya untuk menyimpulkan, untuk nyari general idea, untuk menentukan judul, seperti itu. Ya, sepuh. Oke, udah kita lanjut sekarang. Nah, em, namanya scanning itu metode atau menemukan kata kunci. Jadi biar nanti dapat jawaban itu dengan cepat. Khususnya seandainya di soal itu ada kata kunci apa, kita langsung fokus ke kata kunci tersebut, kita nyari di dalam teks yang sepanjang itu. Nah, latihan dasarnya itu nanti kita coba fokus kepada kayak number, angka-angka dulu. Karena secara spelling, angka itu kan sangat mudah untuk ditemukan. Nah, itu. Jadi yang mungkin nanti menantang itu ya kata kunci yang mungkin selain angka, mungkin kata benda ya, ada mungkin nanti eh, apa verb, degree of compression dan scientific terminology. Scientific terminology ini namanya adalah ya, kalau scientific terminology itu dia kosakata yang berhubungan dengan topik tersebut. Biasanya kalau nanti membahas mengenai contohnya sport ya biasanya ada kosakata-kosakata yang berhubungan dengan sport seperti itu. Nah, kembali ke sini, jadi namanya scanning ya. Jadi kita nanti latihan untuk exercise 2.1 ini kita kerjakan habis ini saja. Kita fokus ke scanning. Teksnya ada di paragraf ya page 5. Coba dibuka. Kita fokus latihan di 5 kata ini. Please scan. Kira-kira teman-teman nanti ketemunya di paragraf berapa dan baris keberapa. Ingat ya, scan angka-angka ini 75.000, 100.000, 200.000, artifact sama occur. Itu saja. Jangan scan mantan, jangan scan siapapun, cewek-cewek kalian. Nggak ada di sini ya mantan-mantan kalian. Kalau scan ya di mana nggak tahu saya. Ya. Oke, kita fokus ke teks yang berjudul Occur Find Reveals ya. Occur Find Reveals Ancient Knowledge of Chemistry. Nah, ini judulnya ya. Nah, kita hitung dulu coba. Please count. Kira-kira how many paragraphs? Coba teman-teman kalau ditanya ini nih kira-kira berapa sih paragrafnya jumlahnya? Itu ada yang bercetakan miring. Jadi biasanya kalau teman-teman baca koran, baca majalah, baca. Intinya dalam bacaan pasti ada yang bercetakan miring. Nah, biasanya itu namanya adalah reading. Sebenarnya itu tidak terhitung ya, tidak terhitung paragraf. Cuman nggak apa-apa, teman-teman hitung saja. Berarti totalnya berapa? One, two, three, four. Ada empat, ada yang jawab empat, ada yang jawab lima, nggak ada. Empat semua. Ya, ada yang jawab empat. Oke, ya kita anggap saja ini five ya. Meskipun sebenarnya ini namanya adalah hidings. Hidings dalam bacaan itu dia sebagai garis besarnya. Nah, jadi sebagai kayak overview-nya ya. Teman-teman kalau ingin baca teks biasanya, kalau ingin tahu isi sekilas, garis besarnya itu baca yang bercetakan mirip. Kalau dalam skripsi, kita perlu baca apa?
Dalam skripsi juga ada yang pernah ngerjakan skripsi. Nah, ada abstrak. Hmm, makanya ada yang pernah ngerjakan abstrak dulu sebelum chapter-chapternya selesai, nggak mungkin kan ya. Ya nah itu sebenarnya secara tidak langsung adalah garis besarnya. Oke. Nah, daftar isi. Ya, ini bukan maksud untuk menyinggung yang sedang skripsi ya. Seandainya sekarang ada yang lagi tesis atau mungkin sedang skripsian, saya doakan semoga cepat selesai ya. Nah, wes itu. Oke, sekarang kembali ke sini. Coba kita latihan scanning ya, latihan mata. Berarti yang biasanya yang sering-sering julid bahasanya, kepo ya, yang sering scroll up, scroll down, FB atau FB, Instagram mungkin Instagram atau mungkin X atau Twitter. Nah, itu coba sekarang coba latihan nyari kata kunci. Nah, jadi biar nggak Instagram aja yang di scroll ya. Jadi sekali-kali kita coba scroll teks ini. Coba 75,000 langsung dicari. Kira-kira dijawab paragrafnya, disebutkan please mention what line. Baris keberapa? Ayo. 75.000. Langsung cepat. 5 Paragraph second. 2, line 2. Jadi nanti latihan kayak gitu di timer sendiri ya. Em, Kira-kira berapa detik gitu ya. Paragraf 2 ini ketemu kan? Jadi 75,000. Kita sebut saja paragraf 2. Oke, line 2. Ya udah kita tulis paragraf 2 line 2. Handbooknya dicoret-coret nggak masalah yang sudah print. Line 2. Actually, it's first paragraph ya sebenarnya nggak apa-apa. Kita sekarang anggap saja itu. Cuma nanti kalau kedepannya teman-teman tolong ya. Jadi kalau sebenarnya yang bercetakan miring itu sebenarnya tidak terhitung. Itu namanya adalah overview atau headings ya dalam bacaan. Oke, yes, ayo 100,000, 100.000. Gak apa dijawab. This one line ya headings itu, and then this one, and then ya three ya ada tiga ya. Jadi itu line two, paragraph one, last line, paragraph two, and paragraph three, line three ya. Oke. Jadi maksud dari inti dari belajar scanning ini, kita latihan scanning itu, seandainya ya kita ada di soal itu disuruh nyari kata 100.000, kita ketemunya kan ada tiga. Berarti kan seperti itu. Nah, jadi kalimat yang 100.000 yang di sini kita simpulkan. Kok jawabannya kok tidak masuk, maka kita bisa simpulkan yang sini. Nah, tinggal teman-teman simpulkan sendiri menggunakan kosakatanya. Kayak gitu ya. Jadi kita artikan, ibaratkan seperti itu. Itu fungsinya scanning itu nyari jawaban kayak gitu biasanya ya. Jadi kita temukan di baris keberapa. Tapi kita awali dengan angka-angka agar lebih mudah dulu ya. Karena angka kan spellingnya berbeda. Coba sekarang 200,000. Yuk langsung ya. Come on. Ayo 3 detik. 3 detik kecepatan. Enggak ya. Ini latihan saja. Jadi biar cepet langsung nyari gitu loh. Nanti teman-teman latihan di rumah ya. Hmm. Tapi ya keinget mantan nanti. Oh, scanning jodoh. Nggak ada scanning. Namanya scanning kan. Ya, kan cepat. Nah, di sini ya. 200,000 paragraph 3 ya last line. Line-nya 1 2 3 4 5 6. Line 6 ya. Nah, itu 200.000. Nah, sekarang pindah ke kata artifacts. Coba artifacts itu kira-kira ada di mana? Kata agak sedikit susah ya. Kenapa? Karena memang spellingnya berbeda. Kalau angka kan gampang. Kalau artifacts itu ada di paragraph 1. Ya, this one ya. Nah, itu jadi seandainya nanti ada soal kok mungkin ada kata kuncinya artifacts ya udah kita langsung fokus ke jawabannya di sini. Itu maksudnya ya. Nah,
Jadi itu kita cari, kita simpulkan. Itu. Jadi scanning itu fungsinya di situ. Jadi kalau ada soal-soal yang mungkin langsung fokus ke kata tertentu, kita nggak perlu menggunakan skimming. Jadi kita nggak perlu menggunakan tips skimming, nggak perlu. Kita nggak perlu kan baca semuanya. Jadi langsung fokus nyari kata kunci tersebut ada di mana, di kalimat tersebut kita coba simpulkan. Berikan seperti itu. Oke, nothing else, nggak ada lagi ya. Only one. Ya. Coba kalau yang occur, hmm, how can we know? In the questions. Ada yang tanya how can we know? Jadi biasanya kalau di soal Miss, ya, ini Miss Azri, Bro Azri, Telkomsel. But is my voice clear, right? I mean, my voice is pretty clear because I'm worried that it's unclear or maybe I got the unstable signal or connections. Ini ada yang marah-marah karena sinyalnya. Iya, oh, iya wis, nggak apa-apa. Ya nanti bisa dicek aja ya ininya ya recordingnya kalau kurang jelas. Tersendat a bit, tersendat. Okay, we can find. Ya, everywhere in the title. Nah, heading sini ada occur. Sebanyak ya. Nanti cari sendiri. Jadi ada banyak occur. Nah, ini ada yang tanya, bro, kita bisa cari kata kuncinya itu di mana? Kita bisa tahu itu dari mana ya in bahasa ibaratnya seperti itu. How can we know that's a keyword? Ya, ya maksudnya itu scanning itu ketika ada soal langsung ibaratkan brother yes saya kasih contoh lah ibaratkan gini. Ini ada soal toh. Bentar. Ibaratkan ini coba. Meskipun ini kerjakan besok ya. Soal nomor 10. Kan ada soal language expert. Nah, exercise 6. Language expert ini kan soalnya for a long time language expert have asked why. Ya udah kita cari kata kunci language expert, kata kunci bertanya. Nah, ya kita cari dari teks yang sepanjang ini langsung kita cari. Itu maksudnya. Makanya dari situ kita tahu kata kuncinya kan itu yang dibutuhkan untuk menentukan jawaban. The language expert itu apa? Seperti itu. Kalau nggak gitu biasanya kita dijebak dengan sinonim. Nah, itu susahnya. Makanya tadi brother pesannya kan diperbanyak kosakatanya ya. Itu ya. Miss siapa tadi yang tanya tadi? Robot. Is my voice like robot? Oke, wes kita kembali coba transformer. Ya, dah, like human. No. Ya beda-beda ya. Cuma nanti kalau mayoritas biasanya ada yang memang agak jelek ya. Biasanya kan semuanya pasti. Jadi intinya yang kurang jelas nggak usah khawatir nanti buka lagi nih recording ya. Oke, kita langsung saja masuk ke di sini tadi kita ada skip satu. Ya udah ini coba 1 minute. Tapi sebenarnya ini nggak perlu banyak-banyak ya. 1 menit ini kepanjangan. Di sini ada soal. What is the main topic? Biasanya soal-soal ini itu seringnya di TOEFL ya. Makanya di TOEFL itu sengaja tidak ada judul. Kalau di IELTS itu jarang. Soal biasanya kalau suruh menentukan topik, adanya nanti adalah matching heading, matching features kayak gitu. Tapi kalau langsung fokus ke topiknya apa itu kayak biasanya di TOEFL kayak gitu main idea dari teks tersebut itu apa itu jarang. Kenapa? Karena di judul itu sudah. Nah, kalau itu kan sudah ketemu. Kita tinggal ini kan sama nanti nyarinya adalah di paragraf paling awal sendiri apalagi sudah ada heading atau overview. Itu sebenarnya tinggal kita simpulkan. Nah, kira-kira apa coba? Ada 3 pilihan yang occur tadi. A, ada penemuan baru mengenai apa kimia. The discovery of ancient object, penemuan mengenai objek kuno. Jika ada mengindikasikan objek kuno dan penemuan, maka jawabannya yang B. Or C, how international scientific teams work. Yo, kira-kira apa? Bagaimana ilmuwan-ilmuwan internasional itu ya teams ya secara bekerjanya. Kira-kira apa? Nah, jadi itu kita bisa simpulkan sebenarnya kalau nyari gampang.
kalau topik itu apalagi sudah ada judul kan. Nah, lihat judulnya kira-kira apa di sini membahas mengenai Occur Find Reveals Ancient. Oh, ya. Di di situ ada yang berjudul penemuan Occur ya. Oke, yang mana mengungkap pengetahuan kuno tentang mengenai atap kimia. Jadi sebenarnya kita bisa ambil dari sini. Ini untuk making predictions. Nanti untuk next part kita pelajari itu making predictions dari isi bacaan. Jadi topik yang pas adalah di sini ada the oldest occur. Oldest di sini mengindikasikan yaitu ancient. Nah, itu makanya soal di TOEFL itu memang disengaja dimodifikasi. Ya, di desain tidak ada judul, tidak ada heading kayak gini. Makanya kalau di TOEFL kan sering kita menemukan soal kayak gitu. Jarang ya ada judulnya ya. Di IELTS sebaliknya. Cuman soal-soal yang mengenai main topik kayak gitu-gitu jarang-jarang biasanya ya. So the best answer is di situ ada peralatan dan bengkel pemrosesan oker tertua yang pernah ya yang ini sudah ditemukan dan yaitu telah digali. Jadi yang intinya kan bukan baru ini, kan the oldest. Ya udah, berarti yang bukan new discovery kan? Berarti itu nggak nyambung kalau kita bahas new discovery. Oke, okay. So the best answer is B ya. Nah, jadi B. Ini jawabannya ada discovery of ancient object. Makanya di reading itu banyak jebakan, kadang jawaban itu secara tidak langsung. Banyak-banyak imply. Kadang nanti kita nyari sinonimnya. Dijebak dengan yang namanya sinonim. Ya, kita anggap saja that reading is a girl ya, yang mana tidak langsung tersurat. Susah ya, susah ya memahami mana daripada memahami to understand girls atau women yang cowok-cowok. Jadi banyak imply-nya nanti, banyak imply-nya. Ditanya biasanya makan apa, biasanya nggak langsung jawab. Sama reading juga kayak gitu nanti, tidak to the point. Situ. Oke, sekarang kita materi terakhir ini coba. Nah, jadi materi terakhir malam ini penutup. Jadi semuanya ini masih skill-skill saja ya yang perlu kita kuasai ya. Besok kita baru masuk ke model soal yang biasanya keluar nanti di reading. The last yaitu making prediction. Jadi membuat prediksi. Jadi teman-teman biasanya ada ya namanya prediksi berarti mendekati ya. Prediksi, tapi presentasi benarnya ini besar. Making predictions dalam sebuah bacaan. Jadi untuk membuat prediksi isi bacaan, teman-teman sebenarnya bisa ya, you can do in two ways biasanya ya. Dalam dua cara. Jadi apa? Yang pertama ya, jadi teman-teman baca paragraf pertama. Sebenarnya fokusnya cukup di paragraf pertama. Apalagi kalau ada kayak gitu maka kita fokus ke heading saja. Dan yang kedua itu menggunakan topik sentence. Paragraf pertama topik sentence itu biasanya munculnya ada di baris awal. Nah, jadi biasanya nanti kita baca paragraf pertama habis itu di first line. Tentunya gimana? Ini ada contoh ya. Nah, ada contoh. Jadi seandainya ingin mengetahui isi bacaan, kita bisa menggunakan cara ini. Sebenarnya ini sangat bisa kita pakai ketika mengerjakan TOEFL ya khususnya. Um, ini ada contoh. Ini ibaratkan paragraf pertama, ya, paragraf pertama. Ya, jangan cari paragraf 2 3 mana. Kan ini fokus di paragraf pertama ya. First paragraph. Oke. Namanya topik sentence itu biasanya muncul di pembuka kalimat awal itu sebagai itu namanya topik sentence. Apa? Yaitu perkenalan intronya yaitu obsessive compulsive disorder atau disingkat menjadi OCD ya. Ya, ini yang mungkin ada yang dokter di sini sudah mungkin gak asing dengan istilah ini ya. Jadi secara klinis itu dia didiagnosis sebagai apa? Gangguan, intinya cemas. Nah, secara yang biasanya mengalami ini ya, jadi cemas terus. Oke. Nah, itu.
Sampai titik sini, ini namanya topic sentence. Itu cara yang pertama. Tadi jadi fokus paragraf. Dan kedua itu topic sentence. Dan bisa didukung dengan yang namanya definition of topic. Definition of topic itu dia letaknya kadang satu atau mungkin bahkan dua setelah topic sentence. Jadi kalimat kedua lah biasanya. Atau kalimat kedua setelah topic sentence. Nah, apa yaitu di sini ada people. Jadi orang-orang yang menderita apa ini from debilitating disorder have distressing and obsessive thoughts which usually cause them to perform repetitive behaviors. Jadi itu kesimpulannya adalah di sini bahwa isi dari bacaan ini, jadi setelah topic sentence, definition of topic, organizational clues-nya, kemungkinan penulisnya membahas mengenai apa? Penyakit-penyakitnya. Ini yang pertama. Apa tadi kan di topic sentence kan menyebutkan penyakit kan? Nah, baru yang kedua itu lebih ke gejala-gejalanya. Ya, jadi ada yang um, apa? Obsessive thoughts usually cause them to perform repetitive behaviors gitu. Dan yang terakhir bisa di kalimat penutup. Ya, many people with OCD delay seeking treatment. Ini lebih ke cara penanganannya. Nah, itu baru kita simpulkan ya. Jadi kemungkinan teks tersebut penulisnya itu atau isinya membahas mengenai apa? Diskusi apa? Penyakit, habis itu gejala dan yang terakhir adalah cara penanganannya seperti apa. Seperti oke. Okay? Itu cara untuk memprediksi isi bacaan biasanya secara umumnya ya. Dan fungsinya apa ya? Biasanya ada soal memang menanyakan kadang nanti isi bacaan tersebut kira-kira apa sih? Maka kita tinggal pilih, kita membuat prediksi dulu baru nanti kita pilih dengan pilihan jawaban. Cuman ini biasanya salah satu skill saja yang perlu kita kuasai ya, meskipun nanti di IELTS itu beragam soalnya masih ada banyak lagi. Dan mungkin yang dikhawatirkan itu adalah menulis kosakata kayak ngelengkapin ringkasan atau mungkin ngelengkapin kalimat. Nah, itu sebenarnya yang perlu teman-teman um, latihan ya, yang di situ nanti. Oke, itu ya. Uh, mungkin so far 136 people. Jadi kita startnya jam ini ya. Jadi kadang nanti brother akan kasih lebihin, kadang juga nanti pas ya tergantung dari materi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi kita sudah dapat 3 untuk malam ini ya. Ada skimming, ada scanning, dan yang terakhir adalah making predictions. The point is start from now on, please set up. Jadi langsung dimulai dari hari ini ya, coba di desain kamarnya mungkin ada mini meeting kayak gitu atau whiteboard. Jadi di target satu hari berapa kosakata seperti itu. Organizational clues-nya itu we can conclude um yeah, the first is we can just conclude the topic sentence. The topic sentence explains about what kinds of illness. Nah, jadi itu. Jadi kompulsif OCD kan masuk kategori apa? Penyakit. Nah, berarti kita simpulkan not a sentence. Jadi just say maybe a phrase kayak gitu. Miss Miss apa nih? Miss Gabriel Enggi. Oke, okay, that's it. Jadi ya, ya, the conclusion, just the conclusion. Oke, oke ya. Um, if you got more questions maybe atau mungkin di kelas ini dan nggak sempat tanya, next time ya di luar kelas nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa chatting brother kayak gitu, no problem ya. Yeah. Maybe that's all for tonight for day one. I do apologize if you found a lot of mistakes in my teaching, and
Yaps, it's the end, Bro Hakim. Tomorrow we'll see again. Ya, besok kita ketemu lagi ya. Di waktu yang sama. Besok kita langsung jam 8 aja ya. Biar nggak terlalu larut malam. Karena ini mumpung sudah ketemu ya. Seperti itu. Siap ya, ready ya. 15 menit maju aja kok ya. Jadi biar nggak larut malam. Oke, thank you very much guys for your attention. So let's close. Ya, our class baru sitting alhamdulillah together. Jelas I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Recording stopped. Lon, Dik, wes ora ganti saiki ora sorry kok. Omon-omon.